Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam mata kuliah kita akan mempelajari seluruh aspek psikologis yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oke, kita akan langsung ke slide pertama. Sebelum kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan, pada minggu yang lalu kita belum sempat membahas mengenai pengertian psikologi pendidikan dan apa-apa saja aspek serta pentingnya kita mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama pengertiannya adalah, ini saya kumpulkan dari beberapa pengertian oleh ahli. Yang pertama, kajian tentang faktor-faktor psikologis yang berperan dalam proses pendidikan. Nah, faktor-faktor psikologis tersebut itu dapat berupa atribut-atribut psikologis seperti misalnya perasaan senang ketika mengikuti pembelajaran, kemudian motivasi belajar, kemudian hal-hal yang terkait dengan kondisi psikologis siswa ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Pengertian kedua adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip dan teori pembelajaran manusia. Artinya di sini adalah psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana mengembangkan, mengevaluasi, dan menerapkan prinsip-prinsip serta teori pembelajaran manusia pada umumnya. Nah, pengertian ketiga adalah penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses dan pelaksanaan pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita pelajari pada minggu ini bahwa psikologi pendidikan ini sangat penting bagi calon pendidik maupun nanti ketika Anda sudah bekerja di lapangan. Nah, apa saja pentingnya? Pertama adalah seseorang siswa tersebut dikatakan sebagai seorang manusia yang unik. Nah, misalnya ketika siswa dalam proses belajar, bisa jadi dia mengalami kondisi permasalahan tertentu, dan hal tersebut menjadi suatu faktor penghambat dia dalam menyerap materi yang saudara berikan nantinya. Nah, ketika saudara sudah mengetahui ciri-ciri dan kondisi-kondisi seseorang yang mengalami penurunan motivasi maupun kejenuhan dalam belajar, maka tentu ini menjadi salah satu faktor ataupun titik tolak bagi saudara sebagai guru untuk merekomendasikan siswa kepada tenaga yang lebih ahli, misalnya seperti konselor di sekolah. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pembelajaran itu akan dipengaruhi oleh berbagai hal, aspek yang termasuk dalam kondisi psikologis seperti misalnya kreativitas, kecerdasan, kemudian bakat, motivasi, dan hal tersebut itu harus dipahami oleh pendidik. Kemudian pengukuran sebelajar itu perlu memperhatikan aspek-aspek psikologis agar hasil pengukuran itu dapat objektif dan terukur dengan baik. Nah, ini adalah peran penting psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Oke, kita langsung lanjut ke slide kedua. Kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan perubahan fisik dalam bentuk pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asalnya. Nah, tentu saja pertumbuhan ini terkait dengan kondisi-kondisi yang sifatnya kuantitatif atau dapat terukur. Misalnya pertumbuhan berat badan, kemudian pertambahan tinggi, kemudian pertambahan panjang rambut. Nah, hal-hal yang sifatnya fisik maupun jasmania ini terkait dengan pertumbuhan. Contoh, ketika bayi baru lahir beratnya mungkin sekitar 3 kilo atau 3,5 kilogram. Maka seiring pertambahan umur, maka akan bertambah dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah ada standarnya. Misalnya ketika dia sudah berumur 1 tahun, maka berat badannya harus 3 kali dari berat lahir. Misalnya ketika dia lahir dalam berat 3 kilo, maka ketika umur 1 tahun dia sudah harus berada pada kondisi berat 9 kilogram. Kalau tidak di dalam kondisi seperti itu, maka mungkin terjadi permasalahan dari pertumbuhannya. Nah,
Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri individu sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Nah, perkembangan bedanya adalah perkembangan ini sifatnya kualitatif. Artinya tujuan dari proses perkembangan adalah kematangan. Nah, prosesnya ini itu tidak dapat diukur dalam bentuk angka. Artinya ketika seseorang berumur 10 tahun, kita tidak bisa menyamakan dengan orang atau anak-anak lain juga berumur 10 tahun. Siapa tahu perkembangannya lebih maju atau lebih lambat daripada teman-teman seumurannya. Nah, kedua aspek ini itu ada saling keterkaitan dan dapat berupa interaksi. Artinya ketika seseorang itu pertumbuhannya baik atau bagus, maka perkembangannya cenderung akan baik pula. Meskipun tidak selalu akan seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika perkembangan seseorang itu baik, maka kemungkinan besar pertumbuhannya itu juga dalam bentuk yang baik. Oke. Kita lanjut. Nah, kita bahas tentang pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia dari awal lahir, dari umur 0 tahun sampai dia meninggal, itu terjadi pertumbuhan dari segi fisiknya. Nah, misalnya pertama terjadi perubahan fisik. Ketika dia berumur 10 tahun, misalnya ada seorang anak laki-laki berumur 10 tahun, tentu kondisi fisiknya akan jauh berbeda ketika dia sudah tumbuh di umur 17 atau 18 tahun. Misalnya akan terjadi perubahan bentuk fisik dari segi ciri-ciri seks primernya. Misalnya ada pertumbuhan jakun, kemudian perubahan suaranya menjadi lebih berat misalnya, atau jakunnya tumbuh misalnya, atau tumbuh rambut di daerah tertentu. Maka itu adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seseorang dalam konteks pertumbuhan. Kemudian sifatnya kuantitatif, artinya bentuknya atau jumlahnya atau sesuatu yang tumbuh itu mempunyai nilai-nilai yang dapat diukur. Misalnya tinggi badan. Anak umur 6 bulan mungkin tinggi badannya sekitar 30 cm atau 35 cm. Maka ketika dia sudah berumur 15 tahun, maka tentu akan jauh lebih tinggi daripada itu. Dan itu dapat diukur. Kemudian berat badan pun dapat diukur juga. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika dia berumur lahirnya 3 kg, maka ketika 1 tahun harusnya sudah 9 kg. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan itu punya batas. Misalnya pertambahan tinggi. Ketika seseorang itu sudah berada pada fase pertumbuhan tinggi yang selesai, misalnya untuk laki-laki di umur 20 atau 21 tahun. Maka ketika sudah lewat dari umur segitu, pertumbuhan cenderung tidak akan terjadi lagi. Pun ketika dia sudah berumur 40 tahun atau 50 tahun, tidak akan terjadi lagi pertumbuhan tinggi. Kalau pertumbuhan berat bisa jadi terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak dapat kembali ke asal. Ketika seseorang sudah berumur 40 tahun, dia tidak bisa lagi kembali di umur 17 tahun. Karena tentu perubahan sel itu tidak akan bisa mundur ya. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya adalah perkembangan manusia. Perkembangan manusia ini kaitannya adalah dengan aspek-aspek psikis. Jadi, sesuatu yang tidak tampak namun dapat kita amati gejalanya itu adalah sesuatu yang sifatnya psikis dan ini adalah bentuk perkembangan manusia. Nah, kemudian yang kedua sifatnya kualitatif. Sesuatu yang bersifat kualitatif itu tentu agak sulit untuk diukur dan dipastikan ukurannya. Misalnya motivasi belajar. Motivasi belajar itu ukurannya tidak bisa kita tentukan dengan jelas. Kalau misalnya ukuran panjang, kita bisa dapat ukuran sentimeter atau meter atau desimeter dan sebagainya. Kalau motivasi belajar tidak ada ukurannya. Kalau misalnya suhu, ukurannya misalnya derajat Celcius, derajat Fahrenheit atau sebagainya. Tentu untuk motivasi tidak ada ukuran yang pasti, meskipun dapat kita ukur juga dan kita kuantitatifkan, namun tidak ada ukuran baku terhadap itu. Yang ketiga adalah tidak ada batas berhentinya. Artinya proses
perkembangan manusia itu mulai dari lahir sampai dia meninggal itu akan tetap berkembang. Misalnya di umur 0 sampai 5 tahun, perkembangannya akan seperti apa? 0 sampai 2 tahun misalnya dia berada pada fase oral seperti kata ahli Freud misalnya. Di umur 2 sampai 4 tahun dia pada periode anal misalnya. Ketika dia sudah berada di umur yang lebih tua lagi, tentu perkembangannya akan berbeda lagi. Dan sampai dia sampai meninggal itu juga akan ada fasenya. Jadi tidak ada batas berhenti. Kemudian ada juga ahli yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu sifatnya adalah lifespan development. Artinya perkembangan sepanjang hayat. Yang keempat, berkaitan dengan kualitas fungsional. Artinya di sini sesuatu yang berada pada diri individu itu berkaitan dengan kualitas-kualitas dirinya secara fungsional. Misalnya kualitas bahasanya, perbendaharaan kata misalnya. Yang selanjutnya yang kelima adalah berkaitan dengan rohani. Nah, ini misalnya bagaimana seseorang itu mahir menggunakan anggota-anggota badan seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Ini termasuk dari perkembangan manusia. Kemudian kemampuannya berpikirnya semakin sempurna, berlaku moralnya semakin baik, kemampuan sosialnya semakin berkembang, itu termasuk dari fase perkembangan manusia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan prinsip perkembangan? Nah, ada beberapa prinsip atau hukum perkembangan yang terjadi pada setiap individu yang bersifat umum, yaitu terjadi pada setiap bangsa maupun orang-orang yang berdomisili dimanapun. Artinya di sini bahwa semua manusia itu akan mengalami perkembangan ini, meskipun masing-masingnya itu akan mengalami kondisi dan aspek-aspek yang berbeda. Dan faktor-faktor penyebab perkembangannya yang mempengaruhi perkembangannya pun akan berbeda. Yang pertama adalah prinsip atau hukum masa peka. Nah, prinsip ini memiliki suatu kesiapan untuk mendapatkan stimulan dari lingkungannya secara efektif. Nah, misalnya ketika seseorang anak itu memiliki suatu kesiapan untuk mendapatkan stimulan dari lingkungannya secara efektif, misalnya berkaitan dengan ingatan. Biasanya itu anak-anak sangat sensitif dan cepat menerima rangsangan dari luar, misalnya menghafal lagu-lagu, ayat-ayat pendek, doa pada umur-umur tertentu. Misalnya ketika umur 2 sampai 5 tahun atau sampai 9 sampai 10 tahun. Nah, pada masa ini itu terjadi kepekaan yang luar biasa terhadap dari sensor-sensor yang ada pada diri anak, dan ini mengaktifkan seluruh penerima atau reseptor dari rangsangan dari otaknya, sehingga itu akan mengaktifkan memori jangka panjang si anak atau long term memorinya, dan ini juga mengaktifkan berbagai macam potensi-potensi yang ada pada diri si anak. Misalnya kemampuan untuk menari, kemudian kemampuan untuk bersosialisasi, ini juga diaktifkan pada masa-masa ini. Nah, pada masa inilah seharusnya lingkungan sangat peka untuk mengembangkan si anak. Misalnya memberikan stimulus berupa seperti permainan yang merangsang kemampuan perkembangan otaknya, kemudian memperlakukan dia itu seperti mengoptimalkan berbagai stimulus dari lingkungan, kemudian berbagai macam hal yang bisa dilakukan oleh guru, terutama guru-guru anak usia dini ya. Kemudian dari kondisi inilah lahir istilah golden age. Artinya pada masa-masa ini, pada periode-periode ini merupakan periode yang emas dan sangat tepat untuk kita berikan stimulus untuk mengembangkan potensi-potensi si anak. Nah, yang kedua, prinsip atau hukum tempo dan irama perkembangan. Tempo di sini maksudnya adalah sesuatu yang mengacu kepada cepat atau lambatnya seorang anak dalam mengalami kematangan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Nah, contohnya ketika ada seseorang anak yang bisa dikatakan pada periode masa kanak-kanak, misalnya masih
berada di usia 10 atau 11 tahun, namun pikiran, cara berpikirnya, dan perilakunya itu sudah seperti seorang remaja 17 atau 18 tahun. Ini bisa terjadi pada perkembangan siswa kita. Nah, eee, walaupun cara pikirnya, cara pandangnya, persepsinya, kemudian bagaimana cara dia bersikap itu sudah seperti remaja, namun penampilannya masih seperti seorang kanak-kanak pada umumnya. Ini berkaitan dengan tempo perkembangan. Kemudian ada lagi irama perkembangan. Nah, ini terkait dengan lama atau singkatnya seorang individu dalam menjalani proses perkembangannya. Misalnya ada anak yang masa remajanya pendek dan ada anak yang masa remajanya panjang. Misalnya ada seorang mahasiswa yang sedang menjalani masa studi, mereka masih merasa seorang remaja padahal secara fisik sudah matang dan dewasa. Kemudian pikiran dan perilakunya masih merasa seperti anak-anak remaja, padahal ketika digolongkan dia sudah berada pada fase pertumbuhan dewasa. Nah, itu tadi kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya. Bisa jadi dia sudah berada pada umur 20 tahun, namun dia masih belum move on dari perkembangan remajanya. Nah, ini terkait dengan irama-irama perkembangan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan berbagai hal. Misalnya, kalau menurut Alfred Adler, ini juga ada kaitannya dengan family constellation. Misalnya anak sulung itu yang biasa membantu orang tua, kemungkinan besar itu lebih cepat matang dan irama perkembangannya itu lebih cepat juga atau lebih singkat gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya adalah prinsip atau hukum kesamaan pola. Nah, ini maksudnya adalah dalam proses perkembangan individu, ini memiliki tahap-tahap atau periode pada rentang usia tertentu. Ini juga dikatakan sebagai tugas perkembangan. Nah, setiap manusia, ini punya tugas-tugas perkembangan. Misalnya pada periode remaja, ada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Pada fase dewasa, pada periode dewasa, ada juga tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Kalau seandainya di fase remaja tidak tercapai, maka di fase dewasa itu kemungkinan besar atau cenderung akan menjemput kembali sesuatu yang tidak tercapai di fase remaja tadi. Nah, secara garis besar kalau kita kita golongkan dari pendapat berbagai ahli, tahap-tahap perkembangan itu diantaranya adalah masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, pada setiap periode tersebut, ini memiliki disinilah letak tugas-tugas perkembangan yang harus diwujudkan individu pada rentang usianya tadi itu. Kemudian, prinsip ini mengemukakan bahwa semua individu ini mengikuti pola umum yang sama dalam perkembangannya. Oke, kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip atau hukum konvergensi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir itu sudah punya pembawaan dalam bentuk potensi, misalnya seperti kecerdasan, bakat, kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, dan sebagainya. Nah, kalau seandainya potensi-potensi ini tidak dilatih dengan optimal, maka itu tidak akan berkembang sebagaimana potensi itu. Gitu. Dapat kita saksikan misalnya ketika teman-teman saudara atau hasil yang didapatkan dari tes intelijensi itu bagus, namun dalam prosesnya, dalam proses pembelajaran tidak menonjol sama sekali. Ini bisa dikatakan sebagai anak yang underachiever. Artinya, potensi yang dia miliki itu bagus, namun tidak berkembang dengan baik. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, misalnya faktor lingkungan yang tidak mendukung dengan baik, atau juga proses pengembangan diri selama proses pembelajaran itu tidak optimal. Nah, inilah tugas saudara sebagai guru nantinya untuk mengenali potensi-potensi siswa. Kemudian, kita lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu prinsip atau hukum kematangan. Nah, istilah kematangan ini dimaksud sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang telah siap untuk menerima atau melakukan sesuatu. Misalnya kematangan fisik anak yang berupa kaki misalnya. Maka sebelum organ kaki anak tersebut matang untuk dipakai, maka latihan apapun yang dilakukan orang tuanya tetap belum mampu untuk berjalan. Artinya
ketika anak umur 6 bulan, kalau dia dalam fase belum matang pertumbuhannya, tentu tidak akan bisa kita paksa untuk berjalan, gitu ya. Artinya ada suatu keadaan dalam diri manusia, itu menandakan bahwa dia siap untuk menerima atau melakukan sesuatu. Contoh ketika misalnya seorang anak sekolah dasar kelas 3 SD, kita ajarkan dia tentang pelajaran matrik misalnya, matematika. Tentu tidak akan bisa dia lakukan karena dia tidak berada pada fase atau tidak berada dalam kondisi siap untuk menerima dan melakukan sesuatu itu. Misalnya dalam proses berpikir pun juga akan seperti itu. Anak-anak ini umumnya cara berpikirnya adalah berpikir konkret. Artinya segala sesuatu yang dia lihat harus dapat diraba, harus dapat dilihat dan dapat dirasakan melalui panca indera. Dan dia tidak bisa berpikir secara abstrak karena belum siap untuk menerima konsep-konsep abstrak. Misalnya, ketika kita menjelaskan tentang bulan misalnya, bulan tersebut muncul di malam hari misalnya, dan bentuknya lebih kecil daripada matahari. Bulan dapat diamati, oh ternyata bulan itu ada di langit, kemudian cahayanya tidak seterang matahari, dan sebagainya. Namun ketika kita menjelaskan tentang perasaan cinta misalnya, itu tidak akan bisa diterima oleh anak-anak umur 5 tahun, karena konsep cinta adalah konsep yang abstrak. Nah, ini adalah maksud dari prinsip dan hukum kematangan. Kita lanjut. Kemudian yang keenam adalah prinsip atau hukum kontinuitas. Nah, prinsip kontinu di sini maksudnya adalah perkembangan manusia ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dari masa bayi hingga dia masa lanjut usia. Bahkan ada ahli yang mengatakan sampai dia sebelum meninggal pun dia masih bisa berkembang. Nah, pencapaian tugas-tugas perkembangan pada tahap dan periode masa kanak-kanak akan mempengaruhi kehidupan pada fase-fase berikutnya. Misalnya anak yang pada masa kanak-kanaknya tidak memperoleh kasih sayang, maka akan cenderung terbentuk citra diri yang negatif, seperti menjadi anak yang pemurung, pembenci, pesimis, dan sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi dia ketika berada pada fase dewasa. Dia akan menjadi orang dewasa yang pesimis dan tidak memandang dunia itu secara positif dan baik. Itu akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam fase sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip atau hukum kesatuan atau hukum kesatuan organis antara fisik dan psikis. Nah, kesatuan organis antara fisik dan psikis ini berlaku untuk semua manusia dari semua rentang usia. Nah, kondisi ini akan mempengaruhi kondisi psikis dan sebaliknya. Artinya, bila kondisi fisik ini bermasalah, maka perkembangan psikis juga akan terbawa dampaknya. Misalnya anak yang sedang belajar di kelas, itu kondisi perutnya itu sakit misalnya. Itu akan tidak bisa konsentrasi dengan sempurna gitu. Dan perkembangan kognitifnya juga akan terganggu. Artinya dia akan ketinggalan pelajaran, dia tidak bisa mengejar apa yang didapatkan oleh teman-teman seumurannya pada saat itu gitu. Nah, kemudian demikian juga dengan anak-anak yang punya perasaan sedih, kemudian dia menjadi tidak nafsu makan, maka juga akan mempengaruhi proses-proses dalam perkembangannya nanti. Nah, ini dari prinsip dan hukum perkembangan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah genetik. Nah, faktor genetik ini maksudnya adalah faktor-faktor yang sifatnya itu pembawaan dari orang tua. Nah, ada potensi-potensi yang dibawa oleh seseorang, misalnya seperti kulit, tinggi badan, tingkat kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya. Tingkat kecerdasan misalnya kalau orang tuanya itu biasanya cerdas, anaknya juga akan mewarisi kecerdasannya. Misalnya orang tuanya berbakat di bidang musik, pada umumnya, tidak semua ya, pada umumnya itu cenderung akan diwariskan juga pada anaknya. Nah, potensi-potensi ini hendaknya dikenali oleh guru-guru dan bisa menjadi salah satu batu loncatan bagi siswa untuk berkembang lebih baik.
Kemudian faktor yang kedua adalah kebebasan psikologis. Anak yang belajar dengan guru yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, itu umumnya akan tumbuh keberanian untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, kalau misalnya anak tumbuh dalam kondisi yang tidak wajar, misalnya anak yang tumbuh dalam kondisi ketakutan, kemudian kecemasan, maka iklim belajarnya juga akan terpengaruh dan belajar dia akan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Misalnya Anda menjadi seorang guru yang pemarah misalnya, maka suasana psikologis dan suasana pembelajaran juga akan terganggu oleh itu. Nah, apa salahnya kita mengembangkan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang menyenangkan, belajar menjadi sesuatu yang fun bagi siswa. Yang ketiga adalah faktor pembentukan. Nah, upaya melatih anak untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengembangkan potensi itu sangat kita junjung dengan baik gitu ya. Jadi upaya-upaya dalam membentuk perkembangan yang optimal itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya jika kita ingin kreativitas anak yang berkembang dengan baik, maka kita berikan jenis permainan yang bisa untuk mengembangkan itu. Misalnya ketika anak umur 5 tahun atau 4 tahun, kita berikan permainan dalam bentuk puzzle misalnya. Maka kemampuan berpikir kognitifnya juga akan semakin berkembang dengan baik. Kemudian kita ingin anak bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka kita hendaknya menyediakan berbagai macam alternatif, cara-cara maupun fasilitas agar anak tersebut dapat memahami kata-kata dalam bahasa Inggris, misalnya dalam bentuk permainan misalnya. Kemudian faktor keempat adalah gizi. Nah, gizi ini terkait dengan bagaimana anak tumbuh dengan baik jika dia bisa mengkonsumsi gizi yang cukup dan berimbang. Anak yang diberikan makanan bergizi tentu akan membantu proses pertumbuhan dengan lebih baik, dan perkembangan tingkat kecerdasannya juga akan tergantung pada gizi yang dia makan. Ada istilah stunting dalam proses pertumbuhan seseorang anak dan perkembangan seorang anak. Jika dia kekurangan gizi, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terganggu. Nah, yang kelima adalah faktor kesehatan. Anak yang kondisinya fisiknya sehat, itu akan memiliki daya tahan belajar yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang umumnya sakit-sakitan. Ya. Ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa menjaga kesehatan anak dalam proses belajar adalah sesuatu yang penting agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru selama proses pembelajaran, bahwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, setiap anak itu pasti akan berbeda-beda. Ada anak yang tempo perkembangannya itu cepat, ada anak yang irama perkembangannya itu biasanya santai dan singkat, ada juga yang lambat. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru yang ada di sekolah, dan Anda sebagai calon guru hendaknya memahami ini dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan serta kaitannya dengan proses pembelajaran dan Anda sebagai calon didik.